Ah, Gino nggak maskulin ah. I know I'm masculine. Pacaran sama seseorang yang narsis itu red flag nggak sih? Thanks God aku belum married. Kita nggak tahu itu genuine apa nggak. Kamu pernah ya punya pengalaman itu? You don't need to... Pertama kali aku jujur. Hai Pualens, rasanya udah lama banget kita nggak ketemu, but I'm super excited for today karena bintang tamu hari ini adalah seseorang yang sebenarnya aku udah kenal lumayan lama, tapi nggak tahu kenapa kita jarang hang out. Tapi mudah-mudahan setelah syuting hari ini, setelah perbincangan hari ini, we become good friends. Siapa dia? Georgino Abraham. Hai Cinta, how are you? Hello, I'm good. You're Thank looking you. handsome as always. Thank you, look beautiful too. Thank you udah undang aku ke sini. Aku Yeah. udah sering nonton sih. Oh ya? Konten-kontennya. Keren. Wow, I'm so honored that you've watched Bicara Cinta before. Dan jujur, kenapa aku tertarik banget invite kamu hari ini? Karena aku rasa belum banyak orang di luar sana yang melihat sisi lain dari Georgino yang sebenarnya memiliki banyak opini, banyak pendapat, dan ya itu di luar kamu cowok ganteng yang dikagumi banyak cewek-cewek. Thank you. But that's why today's topic is so interesting. Topik kita hari ini adalah apakah memungkinkan seseorang menjadi sosok yang confident tapi juga humble? Is there such thing as humble confidence? But before we start, let's play a game. Ayo, main Yeah. game apa nih kita nih? You'll see. Let's raise the energy and play cepat tepat. Are you Let's go. ready? I'm So ready. basically, if you know the answer, Oke. langsung aja. Alright. Ruth, let's go. Oke, pertama, apa nama sungai terpanjang di dunia? Nile? I was gonna say that, tapi I wasn't sure. Ya udah, terus. Oke, pertanyaan kedua, berapa jumlah huruf dalam kata Tangerang? Oke. 9. Oh, like. Benar atau salah, 1000 meter kuadrat sama dengan 1 hektar? Salah. Yang benar? 10.000. Yes. Saya sebutkan cara bilang terima kasih dalam 3 bahasa. Dankeschön. Gracias. Merci. Gue jadi pinter main game ini. Kota apa yang mendapatkan julukan kota pempek? Palembang. Right? I like pempek. Rada panjang nih ya. Oke. Pada kejuaraan Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan, Lionel Messi sempat melakukan aksi heroik saat Argentina bertanding melawan Korea Selatan. Pada saat itu, Messi berhasil memasukkan bola ke gawang Korea Selatan. Sebutkan hal yang sering dikatakan oleh komentator saat pemain berhasil memasukkan bola ke gawang. Goal! Wow, itu semua gitu gak sih? Oh no. That's a Okay. trick question. Aku udah nungguin kayak apa, udah mikir. Oke. Oke, next. Sebutkan 3 lagu yang enak didengerin waktu lagi galau. Glenn Fredly Januari. Glenn Fredly Akhir Cerita Cinta. Terus Adera Melewatkanmu. Wow, kamu anak senja juga ya. I'm a very soft heart. Oke, next. Matematika ya. 2 kali 2 dikali 3 ditambah 3 dibagi 1. Aduh, oke, last. Oke. 15. I was like, wait, this is a trick question? Masih matematika tapi ini gampang. Oke. Akar 81 sama dengan 9. Bismillah, iya. It's okay. We've been out of school for a while. Akar 81 ya, 9 kali 9 kan? 81. Yes, square root of 81. terakhir. Benar atau salah? Sagittarius lebih kompetitif daripada Leo. No, Leos are most competitive. Are you sure? We're Apa both jawabannya fire apa? signs. Kalau menurut kamu Nggak. apa? Ini kita. I want your answer. You're a Saggy, right? Iya. I get along with a lot of Saggies. Menurut aku, Sagittarius lebih kompetitif. Buktinya? Enggak, maksudnya jangan. Kamu Leo kan? Berarti, Yeah. ya, berarti bukan Leonya Cinta Laura, other Leos. Oh, okay. Kalau Yeah. Cinta kayaknya enggak sih. Kamu lebih kompetitif kayaknya mungkin ya. All right, is that it? Ooh, we're done. I can't
chat with you. Let's chit chat. Chat. Something that we both have in common is that we grew up abroad. Yep. Dan kalau nggak salah kamu tumbuh besar sampai umur belasan tuh di Australia kan? Di Melbourne, Australia, and Perth. Awesome. Dan bagaimana tinggal di negara di luar Indonesia membangun cara berpikir kamu, cara pandang dunia kamu? Well, gini ya Cinta, aku kan memang dari kecil selalu di Surabaya. I was from Surabaya. Dan memang di sana itu di Indonesia ya culture-nya berbeda. Di saat aku tahu mau pindah ke Australia, ya luar negeri gitu. Siapa sih, kita kan sebagai anak-anak suka ya dapat opportunity untuk bisa keluar. Akhirnya pas di Australia, language barriers pertama. Gitu. Tapi untungnya sebelum itu aku udah masuk international school di Surabaya. Tapi pas di Australia itu ketemu orang-orang baru, culture-nya berbeda. Pasti penyesuaian. I need time to adjust to their culture because I cannot go against the waves, you know. Kebiasaan aku yang gak enakan, sopan santun sekali di Indonesia, dibawa ke sana, it doesn't work that way. Menurut aku belajar untuk to be yourself. And you're never gonna be wrong if you're being yourself. Karena di sana orangnya tuh beda-beda. Ya, I met people yang memang mereka tuh ya ada yang suka lagu-lagu rock, ada yang suka lagu-lagu yang pop, ada yang anaknya sports banget, ada yang orangnya nggak. Tapi mereka punya dunianya masing-masing and they can mereka jadi diri mereka masing-masing and I think that's really good. Itu yang menurut aku orang-orang di Indonesia yang memang nggak banyak dan belum biasa kali dengan pembawaan-pembawaan seperti itu sih, Cinta. Ya, I agree with you karena mungkin kalau aku pribadi salah satu reason kenapa aku sangat nggak takut untuk bersuara karena memang dari kecil diajarin untuk mengekspresikan opiniku selama itu tidak menjatuhkan atau menjelekkan orang lain atau komunitas lain dan dari situ aku belajar selama kita yakin dengan apa yang kita bicarakan kita punya bukti-bukti yang kuat dan kita nggak menyudutkan siapapun, there's no reason why we shouldn't use our voice to speak up. That's true, yeah. And that's what I love. But fun fact, Pualens, jadi aku dan Georgino itu sebenarnya udah kenal lama. Pertama kali aku ketemu Georgino, dia umur 17, lagi syuting sebuah series sama Nikita Willy. Yes. And I remember, aku hanya cameo waktu itu. Tapi aku ingat ketemu Georgino, I was like, damn, this guy's so confident. Kok dia yakin banget ya sama dirinya sendiri. Biasalah, aku juga masih remaja waktu itu. Jadi I was being a little bit judgy, like, who's this guy? Was I like that? Really? You were really like, confident but in a good way. Dan kebetulan aku nonton podcast kamu bareng Daniel Mananta. Dan kamu pun sempat bilang waktu itu, dari kecil kamu udah punya rasa percaya diri yang tinggi. Yeah. Dan kamu waktu remaja udah lumayan yakin bisa sukses di industri hiburan Indonesia. Bisa nggak kasih tahu kita kenapa kamu bisa punya percaya diri yang tinggi dan punya keyakinan itu? Itu semua menurut aku built by time ya. Dimana nggak ada strategi atau apapun mindset yang aku latih terus-terusan. Tapi aku ngerasa bahwa to be confident you need to be yourself. Yeah. And you need to understand what you're good at. Yeah. And what are your flaws. Itu penting menurut aku sih. I'm sure about myself dari dulu. Sebelum aku masuk di industri. Sebelum aku pindah ke Australia. Sampai detik ini, I still have the same personality. And I can guarantee that 100%. Yeah. Aku bukan tipe orang yang tiba-tiba sekarang, karena lebih punya popularity terus sekarang, I'm a different Georgino Abraham. No, I'm not. I'm still the same. The way I talk is still the same with all my flaws. Menurut aku keunggulan aku itu sih. See, that brings me to my next question. Kamu baru aja belum lama ini menang Most Charming Male Celebrity di salah satu ajang penghargaan ya. Dan kadang-kadang ya manusia memang kita nggak sempurna, kita selalu suka menghakimi orang lain. Tapi apa sih bedanya rasa percaya diri sama narsisisme? Karena banyak orang berpikir bahwa orang yang percaya diri, like as you said, I'm sure of myself. Mungkin ada orang di luar sana yang mikir, narsis banget sih dia ngerasa bahwa dia sukses dan oke orangnya. Itu apa bedanya? Well, menurut aku sisi narsistik itu sebenarnya kita boleh punya dalam setiap kita. Because we need to love ourselves, right? Kayak kita harus ada rasa bahwa emang gue tuh cinta sama diri gue sendiri. Aku jujur aja nih, pertama kali aku jujur, aku suka kadang after I showered gitu, I look at myself and I say, I'm so proud of myself, of where I am at the moment, and I'm still the same person, and okay, I look good.
I feel good today, you know, like Yeah. menurut aku tuh penting to boost your percaya diri. To have confidence, you need to know your flaws and you need to know what you're good at. Ya, Gitu. intinya kalau aku nangkep dengan benar teman-teman bicara cinta, untuk menjadi sosok yang lebih percaya diri, penting sekali kalian mengerti kelebihan kalian, kekurangan kalian. Dari situ asahlah kelebihan kalian agar kalian tidak terus terpaku dengan kekurangan kalian sehingga kalian merasa tidak cukup dan merasa tidak bahagia dengan diri kalian sendiri. Remember bahwa kalau kata Giorgino, narsis sedikit nggak apa-apa, tapi kalau aku boleh tambahin, I think maksudnya Giorgino juga adalah narsisisme agar kita mencintai diri kita sendiri itu penting, tapi jangan sampai itu membuat kita tidak memperdulikan kesejahteraan orang lain, tidak memperdulikan opini orang lain, dan tidak mendengarkan orang lain, you know. Jangan sampai ya jadi egois gitu. Egois ya. Kamu pernah ngaku atau pernah jujur di media bahwa kamu nggak takut menunjukkan emosi kamu, mau itu sedih, marah, apalagi pernah juga nangis di publik dan buat kamu itu nggak masalah. Apa sih yang bikin kamu nggak takut untuk vulnerable? Karena we're humans, Cinta. Oke. Menurut aku bahwa nangis itu bukan suatu hal yang perlu kita tutupi. Nangis it's part of us gitu, dimana kita bisa merasakan happy, kita bisa merasakan proud, kita merasakan bangga sama diri kita. Sampai sedih pun, nangis pun, it's part of our life emotions. Dan don't be scared to, oh kalau lagi happy gue tunjukin ke orang, tapi kalau gue lagi sedih, gue di kamar aja sendiri gitu. I mean, kalau for me aku akan lebih prefer untuk express it all out. Kalau bisa di kamar ya udah nggak apa-apa, tapi kalau momennya pas lagi di luar, I'm gonna cry, you know, I'm gonna cry to my friends. I'm not scared to do that. Tapi as you know, dalam masyarakat kita masih ada beberapa behaviors yang kalau di luar norma biasanya orang akan menganggap, oh dia bukan laki-laki sejati ya. Kamu nggak pernah takut dijudge atau dianggap kurang masculine? I'm sure of myself soalnya. Oke. Aku nggak perlu opini orang bahwa Gino nggak maskulin. I know I'm masculine. You know, like I don't need to prove you. Nggak perlu prove gitu loh. Maksudnya because I'm sure of myself and itu dia kayak dengan kita yakin sama kemampuan diri kita, personality kita seperti apa, kita nggak perlu affected by omongan orang yang menurut kita tahu bahwa kita nggak seperti itu gitu. And it's so great that you said, I know that I'm masculine. Karena butuh teman-teman bicara cinta tahu bahwa at the end of the day, orang yang membuli kalian, yang berkata jelek tentang kalian, memang ingin menyakiti perasaan kalian agar kalian terguncang rasa percaya dirinya. Jadi selama kalian tahu jati diri kalian, tahu siapa diri kalian, let people talk. Karena kita nggak akan pernah bisa berhenti membuat orang berbicara. At the end of the day, hanya kita yang bisa mengontrol aksi kita sendiri, dan oleh karena itu penting kita belajar yakin dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, gimana orang lain bisa yakin sama kita? But how would you define masculinity? What's your version of masculinity? Menurut aku masculinity itu ini sih, yang aku lihat ya dari throughout my life, bahwa I see my dad as a masculine figure. Yeah. Masculine tidak hanya terlihat harus, oh you have to go to the gym, you need to have a built body for you to be called masculine. Kayak menurut aku masculine itu semua datangnya dari inside juga gitu loh. If you know you're masculine, tanggung jawab. Menurut aku tanggung jawab itu adalah sosok Kualitas. traits, kualitas yang penting for a man. Like man itu harus bisa bertanggung jawab sama omongannya, bertanggung jawab sama aksi-aksi yang dilakukan. Selain itu ya dia bisa tahu how to treat the family, the woman, treat orang tuanya, bagaimana dia bicara to elders, bagaimana dia bicara sama ibunya, listen gitu, enggak yang dia mikir buat dirinya sendiri. Jadi menurut kamu cowok-cowok yang misalnya nyari masalah, suka berantem demi menunjukkan maskulinitas mereka, what do you think? What kind of issue do you think they have? Why do they do that? They wanna show that they're masculine. That's the issue. Okay. Menurut aku dia mau menunjukkan bahwa gue ini loh masculine. I go to the gym. In other words, they're insecure. They're insecure with themselves. Yeah. Gitu menurut aku. Makanya mereka mau ngerasa kayak gue mau nunjukin nih di depan orang-orang bahwa I can push people around. Like
aku bisa berantem, I can do all this, like it's good, tapi use it in a proper way. Yeah. If there's a trouble di saat kamu lagi in a life or death situation, you need to defend your family. Yeah. You need to be ready. Kamu harus bisa ready to die for your family. Yeah. That's masculine Yeah. gitu. Tapi bukan you do it in just random Just to places, show off. just to show off. You know, a little off topic, tapi lagi-lagi aku kan research banyak tentang kamu dan again, I guess now I'm realizing why you're so open about yourself karena kamu nggak takut jadi diri sendiri. Are you investing in anything right now? I do. I'm investing at the moment. Aku lagi fokus investing on property, Okay. tanah. Terus, ya kalau ngomongin mobil pasti aku tergiur lah ya. Iya kan, like. It's okay, kita kerja keras kadang-kadang harus reward diri kita Reward sendiri diri juga sendiri. dong. Dan untungnya aku nge-reward diri sendiri juga cukup sih. Maksudnya bukan yang I need something big every year. Yeah. Jadi aku cukup setahun, mungkin aku reward myself something Yeah, big. yeah. Sama, Next sama. year simpan, Yeah. aku lebih baik pakai buat yang lain. Wow, we're so similar. Aku juga gitu. Tahun ini reward yang aku berikan ke diri aku sendiri adalah waktu ulang tahun bulan Agustus lalu. Rewardnya adalah ke Labuan Bajo, naik Venisi yang nyaman bareng teman-teman terdekat aku. Okay. Dan itu kan ya bisa dibilang nggak murah ya. Yes, Tapi of course. I don't do that every month. Itu hanya sekali di tahun 2023 yang nggak akan pernah aku lakuin lagi. So, intinya guys, kalau kalian ingin mereward kalian sendiri, jangan merasa guilty. Karena kalau kalian kerja keras, kalian deserve juga enjoy penghasilan kalian. Tapi ingat, ada bedanya antara kebutuhan dan keinginan. Dan kalau buat Giorgino, yang dia prioritasin adalah kebutuhannya, gitu. Terus satu lagi Cinta, menurut aku, nggak tahu ya, ini menurut my perspective, I don't know if you agree with this or not, but menurut aku, semakin sering kita mereward diri kita, satisfaction itu akan berkurang. Misalkan aku udah membiasakan diri aku, I work for 3 months, I need to reward myself this. Dan aku selalu membiasakan rewarding. Aku jadi nggak bisa meng-appreciate rewards karena aku ngerasa, I need to get reward after I work hard. Yeah. Menurut aku, reward itu kita harus really appreciate it. Jadi kayak kita nunggu lama untuk dapat reward itu biar kita sangat menghargai apa yang reward buat kita itu. Gitu sih. Iya, jadi jangan juga setiap melakukan hal kecil reward diri Rewarding sendiri. sendiri, Akhirnya ya. jadi siklus yang membosankan Benar. dan kita nggak mengapresiasi kerja keras kita. Yeah, that's right. I agree with you. This is supposed to be a joke, okay? Yeah. Like my next question isn't a serious question, tapi kamu kan bisa dibilang setiap bulannya udah mengalokasikan segini. Gimana kalau kamu lagi suka sama cewek? Terus kamu masih dalam fase perkenalan dan ingin mengimpress dia, and then you need more money to take her out on dates. Gimana tuh? Well gini ya pasti ya aku bukan tipe cowok yang adalah gue mau pacaran tapi gue nggak mau modal. No, of course not. I need to put an effort because for me di saat aku mau punya pacar atau mau lagi PDKT, I have to give my full effort. Yeah. Bukan berarti jadi kebablasan sampai nggak tahu limit kamu. Yang biasanya you spend 10.000 per hari, and then tiba-tiba kamu lagi PDKT sama cewek, and then semua duit yang ada di dompet kamu keluarin. I think for me that's stupid gitu. Jadi menurut aku, knowing misalkan di saat kita lagi dekat sama cewek, ya udah gitu, take her out on dates gitu, kenal lebih dekat. Dan menurut aku penting untuk ngajakin pasangan kita ke tempat-tempat yang berbeda. Sometimes kita ajak fancy dinner. Sometimes ada momen di mana, you know what, kita drive through McDonald's aja yuk. Iya. Atau Kita food lihat court, reaction dia. Atau kita makan di restoran on weekends, tapi kita ajak makan di food court. What's wrong with that, you know? Iya. Nggak harus kita bawa ke Senopati area, you know, untuk kita merasa, oke, dia sayang gue. No, sayang itu, aku selalu sih ngajakin mereka tuh, oke, we go fancy dinner, nanti kapan kita makan biasa, kapan makan ke rumah yuk, gitu. Atau come over kita order online gitu loh. Menurut aku itu lebih fun, lebih seru sih. And you know, I think ini buat cowok-cowok ya, apa yang Giorgino bilang itu benar banget dan aku setuju karena kalau dari awal kalian bawa cewek yang kalian suka ke tempat yang mahal terus nanti ekspektasinya akan setelah pacaran nanti ya
itu terus standarnya. Iya. Dan kadang-kadang itu malahan merusak hubungan karena ekspektasi ceweknya dipatahkan karena berpikir oh sekarang dia beda ya karena udah dapetin aku. Yes. Tapi kalau dari awal kalian udah honest, udah real dan nunjukin oke, aku mampunya seperti ini nih. Menurut aku ya, cewek yang beneran sayang sama kalian juga akan appreciate itu dan sadar, oh oke, nggak apa-apa deh, nggak selalu ke tempat yang mahal, tapi dengan dia berusaha ngajak aku jalan, mau itu ke tempat biasa atau hanya di rumah, itu menunjukkan bahwa dia peduli sama aku karena dia effort untuk mau ya makan bareng, ngajak aku untuk bersenang-senang, even if it's not always fancy. Ketika udah istri, then you open the book. Kayak, this is me, you know. I have this, I have this, I have this. Tapi kalau dari awal kita udah kasih, kita nggak tahu itu genuine apa enggak gitu. Iya. Takutnya digunain Iya. kita di use doang gitu. Kamu pernah ya punya pengalaman itu? I feel like you've said that a lot in your interviews. You don't need to tell us who, tapi you've had a bad experience in the past. Of course, I've had that. Makanya itu aku belajar dari my journey bahwa jangan terlalu open sih sama pasangan. Pacar ya, I'm talking about. Gitu. Some things needs to keep, yang bisa di keep private gitu. Jadi penasaran siapa ya cewek yang membuat Gino trauma. But don't worry, acara ini bukan acara seperti itu. So, I'm glad you brought up the word istri, karena pertanyaan aku selanjutnya adalah, apa sih filosofi hidup kamu dalam menanggapi timeline kehidupan? Karena kan ya di negara-negara seperti Indonesia biasanya kalau untuk cewek ya, oh 25 kamu harus cari pasangan yang serius, sebelum 30 udah harus menikah punya anak, 35 gini, 40 gini, 50 gini. Kalau kamu sendiri, what's your take on settling down? Aku nggak terlalu ngikutin itu, yang penting I have to be ready untuk financially, itu penting, dan juga mentally. Kamu punya pressure itu nggak dalam hidup kamu dari keluarga atau dari circle kamu untuk settling Thanks down? God enggak. Oke. Kalau dari circle, of course, my friends circle, karena mereka kan udah ada beberapa yang menikah. Ada beberapa yang udah menikah gitu ya. Especially ini sih, This Year Cinta. Yeah. Udah the past 2 years ini, tahun kemarin sama tahun ini, I've attended like over 10 weddings. And how does that make you feel saat kamu harus menghadiri banyak wedding teman-teman? Ada perasaan sesuatu nggak? Shit man, I'm getting older, you know. I'm old karena ada yang di bawah aku setahun 2 tahun sudah married gitu. Terus ada yang di atas aku married, ada yang umur aku banyak married. Ya pastilah ada sedikit kayak, duh kapan ya gue ya gitu. Tapi I know that doesn't affect me. Tapi kamu sendiri mau nggak settling down dalam waktu dekat, or you just... Aku pengen, memang dari dulu aku nggak pengen punya yang no plan sama sekali. Aku pengen tetap my age gap between the age gap between me and my anak-anak, my children itu my kids itu nggak terlalu jauh gitu. Ya max mungkin, hopefully kalau Tuhan berkenan ya mungkin di bawah umur 35, mungkin 34, 33 aku udah married gitu. Aku nggak mau sampai umur 50 juga gitu, karena aku pengen punya keturunan, aku pengen menikmati masa-masa marriage life aku gitu. Masih kuat traveling sama my wife. Gitu. Tapi nggak, tahun ini dapat pasangan mau nikah, I don't think so. Okay. But does it matter ceweknya lebih tua atau lebih muda? Do you care? Doesn't matter for me. Yeah, okay. Wow. Justru I love older girls, personality wise yang sangat udah mateng. Udah matang. Yeah. Umurnya boleh di bawah aku, boleh di atas aku, tapi yang penting dia matang. Gitu. Aku jadi merasa tertantang untuk harus bisa lebih dari dia nih. You know? I mean, I agree. At the end of the day, kalau kita cari pasangan, kita pengen seorang yang membuat diri kita ingin berkembang dan lebih baik kan. Yes. If our partner just makes us comfortable with who we are, then that might be a red flag, maybe for some people. Yeah, I guess Georgino and I are on the same boat. Aku sih nggak ngerasa pressure sama sekali ya. And whenever it happens, it happens. And for me, it can be anytime. Untungnya, like you, aku ngerasa yakin dengan diri aku sendiri. Jadi orang mau ngomong apa, netizens mau ngomong apa, at the end of the day, it's our lives, you know, it's not theirs. Banyak orang itu, menurut aku di Indonesia yang not being themselves, they're stuck. But they feel like there's like a war inside them yang mereka pengen break free, tapi gue nggak bisa karena all around me semuanya nggak enakan, and sometimes I'm there too gitu loh. Maksudnya aku pengen bisa bener-bener ya paling nggak kayak kamu lah gitu yang bener-bener you know confident and yakin sama apa yang kamu omongin gitu, and it's
You proud know, of you. I'm really happy. thank you so much, Gino. And you said something so beautiful just now. But speaking of obstacles, apa sih menurut kamu jadi hal tersulit dari menjadi dewasa? Like, what's the hardest part of growing up? I feel that tanggung jawabnya itu makin banyak. Honestly, I miss being A kid. a kid gitu, dimana what you care about is just your homework. You know, kayak, aduh, gue besok harus sekolah. Aduh, ada PR. Cuman itu masalahnya, cuman Yeah. itu. Cuman homework. Like, I Yeah. hate homework. I have to go home. Homework aku banyak. Or I'm gonna be nervous karena besok ada ulangan, ada tes gitu. That's it. What problems? Cuman itu gitu. Dan sekarang ada pajak, ada gajian, Don't bayar talk about pajak. Don't talk about pajak. Like, oh my god. Sekarang Aduh, di belakang parah sih. kamera semua aku bilang pajak langsung. Iya. But ya itu dia sih, itu yang harus kita hadapin bahwa growing Yeah. up it's not easy. Yeah. It's a big obstacle. Dan aku merasakan bener-bener beberapa tahun ini sih bahwa wow, ternyata ini belum masuk marriage life. Makanya aku jadi appreciate banget. Thanks God aku belum married. Iya. Karena kalau aku udah married, I don't have enough hands to handle all of this. Ya, karena Gitu. kamu masih harus membenahi banyak hal Yes. di dalam diri kamu Yeah. sendiri ya. And to add to that point, baru aku mau bilang, kenapa aku percaya bahwa kita sebaiknya jangan settling down sampai kita udah siap. Kenapa guys? Karena kalau masih banyak hal dalam diri kita yang kita harus benahi, kadang-kadang kalau kita memaksa udah punya pasangan, padahal kita masih ancur-ancuran, nanti toxic karakteristik kalian bisa akhirnya ditanggung partner kalian, ditanggung anak-anak kalian. Jadi sebaiknya kalian udah dewasa secara emosional, secara pikiran sebelum mempunyai sebuah keluarga, supaya kalian juga bisa menjadi diri sendiri yang secure dan siap bertanggung jawab untuk partner dan juga anak-anak kalian. You don't want to let generational trauma keep persisting. Bener. Gitu. Karena Agree. itu juga nggak bagus buat anak-anak kalian ke depannya, merasa mereka punya banyak beban karena ya mungkin kadang-kadang orang tua mempunyai ekspektasi yang nggak realistis atau frustasi mereka dilampiaskan kepada anak-anak dan partner, you know, that's dangerous. Gitu. And last thing, I feel like you're now the king of confidence and believing in yourself. Kamu punya enggak lah. pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman bicara cinta yang mungkin umurnya sekamu, Yeah. like 25, 26, 27, like mid-20s, late 20s lah. Dan, Oh, yeah. tapi mereka belum siap untuk ke fase selanjutnya dalam hidup mereka. Apa yang mereka bisa lakukan supaya ya tetap nyaman dari diri mereka sendiri dan menjalani hidup mereka secara tenang? Tenang. I think Yeah. that's a good key message. Tenang sih. Kenapa? Karena dengan adanya social media sekarang banyak orang nggak tenang ya. Cewek, cowok, siapapun itu, they compare themselves to what they see on TikTok, Instagram. Yeah. Even I do that. Yeah. And that's not good for me. Yeah. I see that gitu. That's not good for me. The definition of beauty di mata orang-orang zaman sekarang is, so to say, the Kardashians gitu loh. Untuk perempuan gitu. And for cowok juga, Timothy Chalamet. iya gitu loh. Kayak, you understand what I mean? Yeah. Ada standard tersendiri to be handsome or beautiful, dan menurut aku di saat kita jauh dari itu, kita merasa kecil. Yeah. Kita harus bisa understand bahwa what you see on social media is not always true, and Focus on your own focus path. on your own path gitu, building yourself. If you feel like your body is not good, pengen go to the gym, ya go join a membership. Do the You work. go to the gym, you do the work. Yeah. Semua yang bagus nggak instan kok. Kayak skincare, lo nggak pernah skincare, you never wash your face. Then buy a soap, wash your face, and then by the time you can, okay, lebih enak. I have to use moisturizer. Yeah. Aku dulu jujur, I never care about skincare. Yeah. I don't. Ini out of the topic, tapi Yeah. aku mau ngasih tahu bahwa dulu cuman I cannot live without accessories, Yeah. honestly. Yeah. But now I cannot live without moisturizer. I cannot live without sunscreen. I cannot live without body lotion. Yeah. I cannot live without lip balm. Yeah. And I feel better. Yeah. I feel better, and aku ngerasa kayak, you know, taking care of yourself is self-love. Yeah. And it's really important. Yeah. And ketika kita punya itu, it shows that we respect ourselves so much. Yes. Kita taking care of our skin, Yeah. kita prayers, you need to do prayers, whatever beliefs you have. Itu penting to cleanse your body Yeah. gitu ya. And yeah,
be happy. Yes. Menurut aku ya. And you just ended the show so beautifully. Kalau aku boleh merangkum semua itu, basically guys, kalau kalian menginginkan sesuatu, lakukanlah pekerjaannya, do the work. Jangan berekspektasi bahwa secara instan, secara magic, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena segala hal yang indah butuh kerja keras. Satu. Kedua, self-love itu bukan hanya suatu hal yang dilakukan para perempuan. Laki-laki pun harus menghargai dan mencintai diri mereka sendiri. Karena kita semua sebagai manusia, kalau kita merasa percaya diri, merasa bahagia dengan diri kita sendiri, kita juga akan bisa lebih baik berperilaku terhadap orang lain. So, Gino, on that note, thank you so much for coming to Bicara Cinta. Thank you so much, Cinta. Thank you. It was such a lovely conversation, and good luck on all your future endeavors. Thank you, thank you, thank you. Thank You you. too ya. Thank you. Bye, guys. Bye.